Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, di mosi ini kita percaya bahwa Indonesia saat ini harus memprioritaskan pemulihan kebangsaan sipil dibandingkan program pembangunan ekonomi yang cepat. Di sini kami sangat setuju dengan mosi perdebatan kali ini karena di mana kami akan memberikan 3 poin konstitualisasi yang dimana Indonesia berada dalam fase pasca konsolidasi demokrasi dengan tekanan pada ruang sipil, pembatasan kebebasan berekspresi, kriminalisasi aktivis, penyimpangan ruang kritik, dan ekspansi ruang digital. Mari kita lihat status quo saat ini Dewan Juri. Jadi di sini pemerintah menekan percepatan pembangunan ekonomi, hilirisasi, IKN, investasi asing, di deregulasi industri. Namun terdapat tren pembatasan kebebasan sipil seperti pembatasan demonstrasi, UU bermasalah, represi digital, dan lain-lain. Dan kita akan tahu bahwa hipotesis masalah ini tidak serta-merta tentang itu saja yang di status quo, tapi pembangunan ekonomi yang cepat tanpa perlindungan kebebasan sipil itu berisiko 1. Menghasilkan pembangunan otoriter, 2. Melemahkan kontrol publik, 3. Mengorbankan kelompok rentan, dan menciptakan ketimpangan struktural dan korupsi. Karena itu, prioritas harus pada pemulihan kebebasan sipil terlebih dahulu sebagai fondasi. Kita masuk ke karakterisasi Dewan Juri. Siapa aktor rentan pada perdebatan kali ini? Yaitu 1. Yaitu rakyat, karena rakyat ini adalah suatu fondasi yang krusial di mana kebebasan ini harus terjamin. Kenapa? Karena ketika rakyat ini tidak dijamin kebebasannya, maka ekonomi juga akan menurun. Rakyat kenapa rentan? Karena tidak punya ekonomi yang besar, tidak punya kuasa yang dimana kuasa itu akan bisa menciptakan ekonomi yang kuat. Tapi di rakyat itu cuma hanya bergantung pada ruang demokrasi untuk memperjuangkan hak. Lalu siapa aktor bertanggung jawab di atas perdebatan kali ini Dewan Juri? Yaitu pemerintah atau pemerintah negara di kita. Yaitu negara itu seringkali harusnya mensejahterakan rakyat, karena rakyat itu perlu sejahtera, karena di sini rakyat itu harus bisa hidup dengan layak, karena kelayakan itu diambil dari kesejahteraan. Dan negara di sini sangat harus concern atau peduli dengan hal-hal yang menyangkut masyarakat atau rakyat sendiri. Di sini kita perlu digarisbawahi karena kita harus bisa memprioritaskan yang berarti bukan mengenai ekonomi tapi urutan kebijakan. Pemulihan kebebasan sipil, freedom of speech, assembly, press, protection from arbitrary repression, ini harus kita pulihkan Dewan Juri. Kenapa? Karena pemulihan ini akan menyebabkan atau berakibat pada hal-hal yang positif ketika kita memulihkan kebebasan sipil. Dan pemulihan kebebasan sipil ini kita akan mendapatkan ekonomi yang cukup signifikan. Lalu ada namanya beban pembuktian Dewan Juri. Jadi di sini pada kali ini kita akan mengetahui bahwa beban pembuktian kali ini bahwa kebebasan sipil saat ini bermasalah dan butuh pemulihan. Bahwa kebebasan sipil ini adalah fondasi pembangunan ekonomi yang sehat. Bahwa memprioritaskan kebebasan sipil ini akan menghasilkan dampak jangka panjang yang lebih baik dibandingkan percepatan ekonomi tanpa kontrol. Lalu dengan poin mekanisasi atau solusi, kita akan memprioritaskan pemulihan. Dan pemulihan itu kita lebih condong ke revisi UU bermasalah, moratorium regulasi progresif, dan perlindungan hukum terhadap jurnalis atau aktivis, reformasi aparatur penegak hukum, dan audit proyek pembangunan besar berbasis partisipasi publik. Mekanisasi ini kita buat supaya kita memulihkan pemulihan dulu. Ketika pemulihan ini sudah berjalan dengan baik, maka ekonomi juga akan berjalan dengan baik juga. Lalu kita masuk ke argumen pertama, yaitu fondasi legitimasi. 1. Pembangunan ekonomi butuh legitimasi publik agar berkelanjutan. Kenapa? Karena di sini tanpa kebebasan sipil, kritik dibungkam. Dan kita tahu bahwa kritik itu sangat anti di dalam pemerintahan kita. Tapi kalau misalnya tanpa kebebasan sipil, kritik akan dibungkam. Maka kebebasan sipil itu harus kita perlukan untuk bisa merealisasikan ekonomi yang jangka panjang ini.
Lalu kebebasan sipil juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol kekuasaan atau check and balance. Di sini ada early warning system kebijakan yang salah. Jadi di sini kita harus bisa lebih aware dengan hal-hal yang dicetuskan oleh pemerintah. Dampaknya apa dengan juri? Di sini kita akan mendapatkan dampak ketika aktor rentan bisa mengawasi, menggugat, dan mengoreksi. Aktor rentan akan bisa mengoreksi di mana aktor rentan ini akan lebih bisa mengawasi pemerintah, dan pemerintah negara akan lebih bisa bekerja dengan baik, Bang Juri. Pembangunan jadi lebih transparan dengan ketiga hal itu: mengawasi, menggugat, mengoreksi. Pembangunan akan menjadi lebih transparan, adil, dan stabil. Lalu apa penimbangan kali ini di perdebatan kali ini? Satu, di sisi kami percaya bahwa karena pembangunan tanpa legitimasi menghasilkan instabilitas jangka panjang. Dibandingkan dengan lawan akan mungkin klaim ekonomi cepat mendekatkan kesejahteraan, namun jika dibangun tanpa kontrol, menghasilkan oligarki atau kelompok sosial justru merusak pertumbuhan. Maka dari itu kita harusnya bisa lebih aware, dan pemerintah juga harus bisa aware tentang hal ini. Maka oleh karena itu, bangga dan menang.